Salam Guru Penggerak. Saya Iko Magsdiarte, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Di sini saya akan paparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang guru yang baik, harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diaplikasikan melalui penggunaan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, penerapan teori kontrol, dan motivasi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik yang berupa pujian atau hukuman. Penerapan disiplin positif akan membuat siswa menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia. Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Disciplines menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yakni 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua, motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini termasuk motivasi intrinsik. Bapak, Ibu guru hebat, sebagai seorang guru, di sini kita harus menghindari hukuman atau penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah termasuk kontrol negatif, sedangkan sebagai teman, pemantau sebagai kontrol positif, dan manajer sebagai kontrol diri. Di sini diharapkan kita sebagai guru bisa mengambil dan menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol manajer ini, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa sesuai prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas hendaknya bersifat universal, mudah diingat, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Bapak Ibu guru hebat dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya segala kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu Push Coleman Inore.
push untuk berpusat pada siswa, call untuk kolaboratif, mandiri, inovatif, dan rep untuk reflektif. Dan peran guru penggerak yaitu Pimpel, pemimpin pembelajaran, Rongkol, pendorong kolaborasi, Rakkom, penggerak komunitas, Pimwa, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan Coach bagi guru lain. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dalam menerapkan budaya positif, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercapai sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah cukup paham konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini. Di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya resapi, wujudkan dalam tindakan, serta imbaskan kepada rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu saat saya mempelajari teori motivasi. Saya baru menyadari jika ternyata pemberian penghargaan dapat menurunkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Dan hal tersebut memberi dampak negatif diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya adalah saya menyadari jika selama ini saya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga pemantau. Seharusnya saya menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah yang ada menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun di sekolah yaitu saya menangani siswa yang bertengkar karena saling ejek, datang terlambat sekolah, dan juga menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya, tentu saja saya merasa semakin termotivasi untuk memperbaiki sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut saya terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah sudah adanya motivasi internal dari murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang masih harus saya perbaiki adalah posisi kontrol yang selama ini dominan sebagai penghukum, pemantau, teman, dan pembuat rasa bersalah harus diubah menjadi posisi kontrol manajer. Selama ini saya dominan melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan merasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi setiap anak yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai yaitu posisi manajer. Perasaan saya sekarang, saya merasa lebih lega karena saya bisa mengarahkan murid untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi, tapi hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan cara saya bertanya kepada murid mengenai permasalahan yang terjadi dan menanyakan alasan mereka mengenai perilaku yang sudah mereka lakukan.
Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu bagaimana langkah menciptakan kolaborasi efektif antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekolah agar penerapan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah dan di masyarakat agar menjadi kebiasaan atau karakter untuk murid itu sendiri. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya ucapkan terima kasih.